Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program acara live interaktif dari ke-13 live interaktif. Ini salah satu yang kita unggulkan nih. Tergolong fresh, masih baru dengan Ustadz juga masih seger. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan pemirsa, kami sangat mengharapkan kontribusi atau partisipasi ya minimal bertanya. Nah, karena dengan jalur bertanya itu insya Allah kita mendapatkan ilmu nanti ke depannya ya. Mendapatkan untuk dunia, kebaikan dunia juga insya Allah kebaikan untuk di akhirat kita kelak nanti. Barakallahu fikum. Dan untuk itu kami menginformasikan bahwa live interaktif kembali ke hadis kami kali ini adalah diasuh ala Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala dengan interkoneksi di Jakarta dengan Pulau Kalimantan ya, dekat IKN di Martapura, Masya Allah, barakallahu fiik. Dan untuk berpartisipasi di program ini ada 2 jalur. 3 sebetulnya, tapi saya umumkan dulu ya. Pertama di 021 untuk bertanya, 212323333 tuh ada di kepala saya, tuh di atas kepala saya tuh. Nah, itu nomor jalur yang bersih insya Allah. Nah ya bersih ya, dengan jalur interlokal kode Jakarta ya. Kemudian jalur satu lagi nomor telepon WhatsApp call ya. Nah, tapi kalau misalnya sinyalnya lagi trouble, mungkin daerah mungkin lagi hujan lebat atau bagaimana, bisa di teks aja sebentar untuk saat ini saja ya. Nah, teks di 0821 7000 6087. Ayo fokus. Nah, gitu ya. Di situ sudah di layar sudah ada. Nah, itu dia 0821 7087 itu WhatsApp call. Kami sarankan save dulu nomornya. Kemudian cari sinyal yang bagus posisinya, kemudian telepon deh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya satu lagi untuk partisipasi dengan kami yaitu dengan ta'awun dakwah ya, menyisihkan sebagian rezeki antum yang sudah ada di nomor rekening yang sudah kami sediakan di layar Anda, baik itu layar gadget maupun layar televisi. 777 184 1842. Barakallahu fikum. Nomornya gampang. Semoga abang juga dieksekusi. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa Ustadz yang masuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Ustadz Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustadz. Gimana antum kabarnya? Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya di sana? Baik, alhamdulillah. Kami di sini alhamdulillah seger. Alhamdulillah. Tapi kayaknya lebih seger antum pagi ini. Hujannya di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini di Jakarta itu pagi jarang hujan. Bisa dihitung dengan jari dalam 1 tahun. Di sana apa sering? Bagaimana Ustaz? Pagi hujan. Alhamdulillah sering, ya. Oh begitu ya. Alhamdulillah sering hujan, alhamdulillah. Sekarang ini sudah minggu-minggu ini sering hujan. Oh begitu ya. Masya Allah udah Oktober, Desember hujan ya barakallahu fikum. Alhamdulillah begitu ya Ustaz ya. Semoga hujannya membawa manfaat ya, membawa keberkahan untuk teman-teman yang ada di sana, yang ada di Pulau Kalimantan. Pohonnya tambah subur, kayunya tambah banyak. Amin. Ya Ustaz, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya, waktu sibuknya, waktu mengajar antum, waktu memberikan kuliah anak-anak STDI dan di kampus-kampus yang antum bina. Kemudian di sekolah yang antum pimpin, barakallahu fiikum, Mahat Bakah Ali Irsyad di Martapura ya Ustaz ya, barakallahu fiikum Ustaz. Ya. Pemirsa yang sekolah rumahnya di Kalimantan Martapura, jangan lupa masukkan anaknya ke sekolah itu. Ya, markas Bakah ya, Al-Bakah ya Ustaz ya. Di Al-Bakah di Al Irsyad ya, di Martapura. Insya Allah nanti di search di search engine di komputer internet dapat deh informasinya. Sekolah di situ insya Allah semua terintegrasi, kurikulumnya sangat bagus insya Allah. Barakallahu fikum. Dan Ustadz kami ingin mendapatkan fadilah ya dari antum Ustadz untuk nasihat ataupun peringatan yang akan mungkin singkat nggak tidak masalah. Insya Allah bermanfaat untuk kami. Tafadhal untuk waktunya Ustadz. Jazakallahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para suami, wahai para laki-laki, gaulilah, bermuamalahlah kalian dengan istri kalian dengan cara yang baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada para suami agar mereka bermuamalah kepada pasangan mereka, kepada istri mereka dengan cara yang baik. Karena kemuliaan seorang laki-laki, ketinggian kedudukan seorang laki-laki di dalam Islam, sejauh mana dia memuliakan istrinya, sejauh mana dia menempatkan istrinya sebagaimana Allah menempatkannya di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kedudukan wanita di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang memuliakan istrinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah, kata Rasulullah, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang melakukan hal yang terbaik untuk keluarganya. Maka itulah laki-laki yang mulia. Kalau Anda mau dimuliakan oleh Allah, kalau Anda mau dimuliakan oleh Nabi SAW, maka berbuat baiklah Anda kepada istri Anda, kepada pasangan Anda. Karena berbuat baik kepada pasangan tersebut itu bukan perkara sunnah, bukan perkara yang dianjurkan, tetapi perkara wajib. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya itu bukan perkara yang ihsan, bukan, tapi itu adalah perkara yang wajib. Artinya berdosa. Kalau ada seorang suami dia berkata kasar kepada istrinya, berdosa. Kalau ada seorang suami membuat sedih hati istrinya, berdosa seorang suami membuat istrinya menangis, maka itu sebuah perbuatan dosa. Karena Nabi SAW, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah. Wajib kita berbuat baik kepada pasangan kita. Oleh karenanya, seorang suami hendaknya dia berbuat baik kepada pasangannya, walaupun dia mendapati mungkin ada hal-hal yang kurang dari pasangannya. Karena laki-laki yang cerdas, laki-laki yang baik, dia tidak melihat kekurangan kepada pasangannya, melainkan dia melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada pasangannya. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang laki-laki beriman membenci wanita beriman. Jika seandainya ada satu perangai yang tidak dia senangi, yang tidak sukai dari pasangannya, maka carilah perangai yang lain. Tentu manusia ini tidak ada yang sempurna. Sebagaimana kita para laki tidak ada yang sempurna. Al-kamal lillah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia pastilah memiliki berbagai macam kekurangan. Maka istri Anda memiliki banyak kurang, pasangan Anda memiliki banyak kekurangan. Seorang muslim yang cerdas,
laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang beriman, laki-laki yang mulia, maka dia tidak selalu melihat pada kekurangan, tetapi dia berusaha untuk mencari kelebihan, potensi yang baik yang ada pada istrinya. Mungkin istrinya tidak cantik, tetapi istrinya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istrinya adalah orang yang malas bekerja, ya malas dalam menyiapkan kebutuhan suaminya, tetapi dia adalah penyayang kepada suaminya, penyayang kepada anaknya. Dia orangnya ya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda menemukan istri mungkin suka ngomel, suka marah-marah, tetapi subhanallah dia adalah orang yang jujur, orang yang amanah, ya yang taat kepada suaminya. Maka tidak adil seseorang itu bersikap hanya selalu melihat pada kekurangan, tidak melihat pada kelebihan. Sebagaimana kita juga sebagai laki-laki tentu banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kepada para laki-laki, bahkan dalam sebagian riwayat, Allahumma inni uharrid ala haqqid dha'ifain al-yatimu wal mar'ah. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya Nabi, ya aku sangat sedih, kata Nabi, sangat kasihan terhadap hak dua orang yang lemah, yaitu ad-dha'if, ya hak dua orang yang lemah, yaitu al-yatim, anak-anak yatim, wal mar'ah, dan kaum wanita. Karena bentuk syukur laki-laki kepada seorang wanita, bentuk syukur laki-laki kepada seorang wanita adalah dia berbuat baik kepadanya. Karena di sana ada seorang wanita yang mau jadi istrinya, yang mana dulu dia dimanjakan oleh kedua orang tuanya, yang dulu dia dilayani oleh kedua orang tuanya, yang dulu kebutuhannya dipenuhi oleh kedua orang tuanya, kemudian dia tinggalkan kesenangan yang begitu banyak bersama kedua orang tuanya, dia melabuhkan hatinya ke pelukan Anda, ke tempat Anda, dia tinggalkan kenikmatan, kemewahan yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya untuk Anda. Maka bersyukur laki-laki kepada seorang wanita yang mau menjadi istrinya adalah berbuat baik kepadanya. Dan kalau seandainya laki-laki itu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka bentuk syukur seorang suami kepada istrinya adalah dia berbuat baik kepada istrinya. Kalaulah laki-laki itu dia berbuat baik kepada pasangannya, berbuat baik kepada istrinya, maka Allah tambahkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Allah tambahkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya. Tentulah kita sebagai seorang suami pengen rumah tangga kita itu rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tenang, tentram, mawaddah warahmah. Kalau Anda menginginkan demikian, maka perbanyaklah berbuat baik kepada pasangan Anda. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keluarga Anda tambah bahagia. Allah akan menjadikan keluarga Anda keluarga yang penuh mawaddah warahmah dan ketenangan di dalamnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Sebaik-baik laki-laki yang baik kepada memuliakan istri dan anak-anaknya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita bisa melakukan apa yang sudah disarankan tadi. Itu berat-berat ringan itu. Barakallahu fikum. Tapi harus coba Ustaz ya, harus coba. Kemudian saat kita pertanyaan pertama ini datang dari, ada telepon? Kita langsung website saja ya. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah di Karawang, Jawa Barat. Ini Kabupaten Karawang, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah suami istri boleh bercerai dan keduanya, suami istri ini, saling ridho atas perceraiannya karena tidak memiliki anak sudah 18 tahun bersama dalam pernikahan dan sudah merasa bosan dan tidak seharmonis dulu lagi. Jazakallahu khairan. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, kalau sebab bercerainya itu akibat ya tidak harmonis dan semisalnya, maka ini kurang tepat ya. Kenapa? Ustaz, saya sudah tidak cinta lagi sama istri saya, atau saya tidak cinta lagi sama pasangan saya. Maka ini kurang tepat. Bukan berarti kalau tidak cinta itu tidak bisa muncul kembali. Karena cinta itu dipupuk, dibikin. Cinta itu dibikin, ya. Maka cinta itu bisa dibikin. Seorang yang hilang cintanya kepada pasangannya bisa dia memupuk kembali cinta tersebut.
Bagaimana orang memupuk cintanya? Ada dengan cara dia berbuat baik, dengan cara dia berlemah lembut, ya bersikap baik. Maka itu membangun cinta, ya. Seorang suami mungkin dia meminta maaf kalau dia berbuat salah, maka itu membangun cinta antara pasangan. Sehingga kalau alasannya saya tidak harmonis lagi karena tidak ada cinta lagi dengan pasangan saya, maka cinta itu bisa dibikin. Tetapi kalau alasannya ada alasan yang syar'i, seorang istri misalnya dia takut ketika dia kehidupannya saat ini bersama pasangannya, dia tidak bisa berbuat baik, takut dia melalaikan hak-hak suaminya, dia takut terhadap hal-hal demikian, dan suami pun juga demikian. Ketika dia bertahan dengan istrinya, takut dia menzalimi hak-hak istrinya dan semisalnya. Karena itu alasannya alasan syar'i, maka dalam Islam itu diperbolehkan dia bercerai. Sebagaimana kasus yang terjadi pada masa sahabat, bahwasanya ada seorang sahabi ya datang kepada Nabi SAW, dia meminta cerai tentang istrinya, tentang suaminya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini akrahul kufra fil Islam. Ya, istri Thabit ibn Qais. Kata, wahai Rasulullah, la akrahu Thabit dinan. Saya tidak membenci Thabit agamanya, wala khuluqan, dan saya tidak membenci akhlaknya. Ya, tetapi kata beliau, lakinni akrahu kufra fil Islam. Tetapi saya takut, wahai Rasulullah, agar tidak berbuat baik kepada Thabit. Hak-haknya dia tidak saya penuhi sebagai seorang istri, hak-haknya dia sebagai seorang suami tidak bisa layani. Saya takut berbuat dosa demikian, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kepada wanita ini, aturiddina alaihi hadiqatahu. Kata Nabi SAW, maukah engkau mengembalikan maharnya? Kalau engkau ingin bercerai dengannya, maka wanita ini siap, wahai Rasulullah, saya siap mengembalikannya. Maka kalau lantaran takut Anda bermaksiat dalam rumah tangga tersebut karena tidak bisa menjalankan kewajiban masing-masing, baik dia sebagai seorang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada suaminya, atau dia sebagai seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya kepada istrinya, maka dalam kondisi semacam ini diperbolehkan di dalam Islam mereka bercerai, tidak tercela. Tetapi sebelum melangkah ke proses itu, alangkah baiknya seorang muslim dan muslimah mereka duduk bareng, didatangkan bermusyawarah, didatangkan keluarga dari pihak istri, didatangkan keluarga dari pihak suami, kemudian apa masalahnya, dikerucutkan masalahnya, apakah masih bisa dipertahankan ataukah tidak. Kalau emang betul-betul tadi tidak bisa dipertahankan karena takut tadi tidak bisa menjalankan kewajiban, maka dalam Islam diperbolehkan. Tapi kalau seandainya bisa dipertahankan, bisa diperbaiki dan bisa diubah, maka abdalnya seseorang wanita dan seorang suami hendaknya dia bertahan dalam kehidupan rumah tangga. Karena pada asalnya orang menikah itu tidak bercerai. Asalnya orang menikah itu sampai dia meninggal. Asalnya demikian. Bercerai itu adalah ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, maka hendaknya seseorang menempuh islah, perbaikan terlebih dahulu sebelum dia berpisah. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu saja, islah dulu ya, perbaikan dulu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas sarannya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Nur Lutfiana Anggreni di Jawa Timur, Surabaya. Dan ini ada telepon masuk, kita tunda dulu. Telepon masuk dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yanti disampaikan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang doa ini Ustadz. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Apakah ini termasuk doa iftitah yang sahih Ustadz, dan apa maknanya Ustadz? Baik, itu ya Bu ya pertanyaan. Sebentar, yang tadi Ustadz sudah bisa dipahami Ustadz pertanyaannya, terdengar jelas? Ya, udah iftitah itu sahih atau tidak doa iftitahnya, apakah boleh diamalkan ya? Terus kemudian yang kedua Ibu, bagaimana tata cara mandi wajib setelah suci dari haid Ustadz? Oke, itu ya Bu ya, tata cara mandi wajib setelah suci dari haid. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu atas telepon ke Fatwa TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mandi wajib yang kedua. Ya. Ya, taib. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah doa ya. Iftitah ya, Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant, yang artinya ya Allah tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling baik karena tidak ada yang menunjukkannya kecuali Engkau.
dan jauhkanlah dari aku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya dariku kecuali Engkau. Hadis ini ummahat, bapak ibu, ikhwan, pendengar, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebetulnya hadis dari kepanjangan hadis inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, sampai terakhir. Hadis ini insyaallah ya hadis yang sahih ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari kitab sahihnya dari jalur hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini sebetulnya hadis yang panjang sebetulnya dari doa iftitah. Kalau ditanya tadi apakah hadis ini sahih, maka insyaallah hadis ini sahih. Dan tentu hadis ini maknanya sangat bagus sekali, meminta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Ya, diberikan budi pekerti yang baik. Karena Nabi itu diutus untuk memuliakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ketika kita berbicara tentang akhlak, maka kita berbicara semua agama, semua perkara dalam agama. Jadi banyak orang memahami akhlak itu sebatas tata krama, sopan santun antara satu dengan yang lainnya. Tidak, akhlak itu berisi tentang semua agama. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berkata Imam Ibn Abdul Bar ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwasanya bagian dari akhlak itu adalah ibadah. Ibadah itu juga bagian dari akhlak. Salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Maka semua ibadah itu bagian dari akhlak. Karena Nabi juga menyampaikan masalah ibadah, menyampaikan salat dan seterusnya. Makanya ketika Anda meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk, ya, diberikan akhlak yang baik, artinya Anda meminta kepada Allah agar tata kerama Anda, akhlak Anda, ibadah Anda menjadi ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Anda orang yang mengerjakan ibadah tersebut, dan Anda meminta kepada Allah berlindung dari akhlak yang jelek, akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari meninggalkan ibadah juga, dari ya seseorang berbuat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dibaca dari doa iftitah boleh. Karena itu antara doa iftitah yang sahih dari hadis Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ada boleh. Soal yang kedua tadi saya lupa apa soal yang kedua. Tata cara mandi wajib setelah suci dari haid. Begitu bagaimana? Ya, bagaimana Baik. tata cara mandi wajib? Iya, tata cara mandi wajib dari suci dari haid ataupun dari orang dari nifas ataupun seseorang mandi wajib dari junubnya. Sebetulnya kalau kita perhatikan hadis Aisyah, karena hadis yang paling inti berbicara tentang tata cara mandi wajib adalah dua hadis, yaitu hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Maka ini dua hadis yang sangat detail di dalam menjelaskan tata cara mandi wajib. Maka saya ringkas saja tata caranya ini. Ya, ini mungkin yang saya sebutkan ini mungkin ada sedikit berbeda dengan kebanyakan tata cara, karena kata saya kalau kita kumpulkan dua hadis tersebut maka akan saling melengkapi. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Maka pertama ada seseorang tentunya ketika dia mau mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, pertama dia berniat untuk mandi. Tata cara mandi sebelum saya sebutkan ini, tata cara mandi itu ada dua, ada yang sempurna, ada yang dikatakan muzzi. Muzzi itu kalau dilakukan sah sudah mandinya, tidak ada masalah. Ya, saya sebutkan dulu muzzi dulu. Muzzi itu tata cara mandinya adalah berniat, kemudian Anda mandi meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, entah itu ya berenang langsung, ya menyelam ya gitu ya. Itu sudah cukup. Yang penting air merata ke seluruh tubuh, itu dikatakan dia sudah sah mandi wajibnya. Muzi. Ya disebut dengan mandi muzzi. Nah, ada yang kedua, cara yang lebih utama, yang lebih afdal daripada ini. Kalau Anda lakukan yang cara yang kedua ini lebih banyak pahalanya.
Yang pertama itu sudah cukup. Yang penting niat, kemudian Anda mandi langsung air diratakan, itu sudah cukup. Dikatakan dia sudah sah mandi wajibnya, mandi haidnya, mandi nifasnya, sudah selesai, sah. Yang kedua ada yang disebut dengan cara sempurna, ya. Cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dia berniat, ya, berniat. Kemudian yang kedua adalah dia membersihkan, ya, kedua tangannya, kemudian dia membersihkan kemaluannya, ya, tempat, ya, keluarnya darah tersebut. Kemudian setelah itu dia lakukan sunnah wudu, ya, dia lakukan sunnah wudu. Seperti apa? Misalnya dia mencuci kedua tangannya, kemudian dia berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian dia membasuh mukanya 1 kali, tidak 3 kali. 1 kali, karena di hadis juga disebutkan 1 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya 1 kali. Membasuh kedua tangannya satu kali. Kemudian dia mengambil air, ya, dia ngambil air, kemudian dia siram kepalanya. Di sini disiram, bukan diusap. Kalau berwudu kita diusap, mengusap kepala. Iya. Tetapi di dalam hadis Aisyah dan Maimunah disebutkan fasabba ala ra'sih. Nabi SAW menyiram di kepalanya, bukan diusap. Berarti menyiram di kepala itu berarti disiram. Jadi dia ngambil air, dia siram kepalanya, ya. Kemudian dia kucek-kucek kepalanya tersebut. Maka disiram 3 kali. Dia dimulai dari bagian kanan, dia siram, dia kucek-kucek bagian kanan, kemudian dia ambil lagi, dia siram lagi bagian kiri, dia kucek-kucek bagian kiri. Setelah itu, ya, 3 kali. Ya, jadi dia ambil, dia kucek-kucek dulu, ya, yang di tengah, kemudian dia ambil, dia kucek-kucek bagian kanan, kemudian dia ambil, dia sela-sela, ya, bagian kirinya. 3 kali siraman. Setelah itu barulah dia mandi, ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Dia mandi meratakan air ke seluruh tubuh, dimulai dari leher sini, ya, terus, ya, ke bawah, ya, dia ratakan, ya, bukan kanan dulu, tidak, tapi ratakan dari, ya, dia siram, ya, dari leher disiram terus ke bawah sampai ke kaki, semacam itu. Maka itulah cara mandi yang sempurna, ya, cara mandi yang sempurna. Adapun tata cara yang disebutkan oleh jumhur ulama adalah dengan cara berwudu dulu, berwudu dengan sempurna, ya. Mereka berwudu dengan cara sempurna, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, ya. Baru setelah itu apa? Dia mengambil air, kemudian dia kucek-kucek, ya, sampai 3 kali, baru nanti dia basuh di bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, semacam itu. Tapi kalau kita lihat zahir hadis Aisyah dan Maimunah tidak demikian. Ya, zahir hadis demikian. Kalau jalur-jalurnya kalau kita kumpulkan maka tidak seperti itu, ya. Jadi jalur hadis Aisyah dan Maimunah itu sangat banyak. Sebagaimana tadi saya sebutkan tata caranya. Jadi yang disebutkan berwudu di sana di dalam hadis tersebut adalah wudu suri. Ya, seperti wudu tapi bukan wudu. Ya, dia wudu tapi bukan wudu. Kenapa? Karena wudu itu mengusap kepala, ya, ketika berwudu. Tapi di hadis Aisyah dan Maimunah disebutkan menyiram kepala. Ini suatu yang berbeda tentunya dengan tata cara berwudu. Kemudian di hadis Maimunah diakhirkan basuhan kaki. Ya, basuhan kaki diakhirkan. Sedangkan berwudu itu harus tertib. Semuanya mualah. Maka itu menunjukkan bahwasanya, maka kalau kita gabungkan mendapatkan kaifiyah yang demikian. Dan kaifiyah ini disebutkan salah satunya dari mazhab Ahnaf, dia menyebutkan kaifiyah semacam ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Seperti barakallahu fikum, seperti itu ya. Ustaz, Ibu Yanti bisa paham ya Bu ya, semoga ya Bu ya. Seperti sudah lengkap dan detail ya. Bisa hadis dari diriwayatkan dari Aisyah dan Ibunda Aisyah dan Ibunda Maimunah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari dari hamba Allah di Jawa Barat. Hamba Allah di Jawa Barat. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang bab cara mendidik anak. Anak saya kan tahun yang lalu udah di pesantren dan sekarang udah di perguruan tinggi. Nah, lalu selama ini komunikasi saya dengan anak dan saya dalam menasehatin, saya sering dan pernah beberapa kali mencontohkan diri saya dengan orang tua saya masa lalu
dengan menyampaikan, ya bersyukurlah nak, saya panggil abang. Oh, abang alhamdulillah berpendidikan dan selalu dapat bimbingan orang tua. Sementara ayah dahulu sama orang tua ya jauh dari hal-hal yang begini. Contohnya dalam komunikasi, dalam pendidikan, dalam kelangsungan hidup. Nah, yang mau saya tanyakan, dengan saya banyak memberikan contoh atau menyampaikan hal-hal saya dengan orang tua saya masa lalu dengan memberikan apa yang saya sampaikan ke anak, apakah diperbolehkan hal seperti itu, Ustaz? Oh, ya. Saya apakah selama ini saya menyinggung saya dengan orang tua saya masa lalu dengan saya menyampaikan ke anak, ataukah itu membuat anak terbebani dengan komunikasi atau nasihat saya, percontohan saya dengan diri saya dengan orang tua masa lalu, Ustaz? Oh, seperti itu ya Pak ya. Reaksi anak terhadap Bapak ketika Bapak memberikan contoh tadi gimana reaksi anak Bapak? Oh, gimana Ustaz? Reaksi anak Bapak bagaimana setelah Bapak kasih contoh? Menolak atau cuek aja atau? Oh, ya kalau saya akan komunikasi dengan anak saya ini dari usia dini, dari umur 7 tahun saya udah bina. Ya, baik. Anak saya udah saya tanamin. Nah, lalu dengan pertanyaan tadi Bapak, apakah anak, nah justru dengan saya sering komunikasi, dengan sering memberikan percontohan seperti itu, anak saya walaupun jauh dari saya tinggal, ya justru makin ke sini ya alhamdulillah muncul sikap kedewasaannya, bahkan ketawaduannya muncul dalam diri anak gitu. Ya. Contohnya dari kepribadiannya, dari sopan santunnya, komunikasi kami terbangun gitu, Ustaz. Baik. Itu ya pertanyaan Bapak ya, apakah sudah tepat tindakan Bapak atau belum begitu ya, mau ditanyakan kepada Ustadz ya. Terima kasih Bapak. Satu kali lagi Ustadz. Mau satu lagi pertanyaannya? Iya Ustadz. Bagaimana Ustadz, gak apa-apa? Silakan. Oke, silakan Bapak disampaikan. Ya, gini Ustadz, saya ada punya kewajiban 25 tahun yang lalu kepada seseorang. Nah, lalu seseorang tersebut udah nggak ada di tempat usahanya tersebut. Dan saya udah berusaha mencari kemana alamatnya tersebut. Nah, lalu bagaimana cara bisa saya agar saya untuk bisa membayar kewajiban tersebut, Ustaz? Saya selalu ingat gitu, Ustaz. Oh iya. Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya. Taib. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, beliau menanyakan tentang masalah bolehkah beliau atau baguskah beliau membandingkan apa yang beliau lakukan kepada anak beliau dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh orang tua beliau kepada beliau. Ya. Jadi beliau membandingkan bahwasanya dulu abah mungkin jarang berkomunikasi dengan orang tua, tidak diperhatikan seperti ini, sedangkan kamu Masya Allah sering abah perhatikan dan semisalnya. Ya. Nah, kata beliau, apakah komunikasi semacam ini sehat? Apakah ini dibenarkan? Saya mengungkit-ungkit tentang apa yang dilakukan orang tua saya kepada saya agar tujuannya biar anak tersebut bersyukur. Iya. Pertama, jazakumullah khair ya, Anda perhatian terhadap anak, berkomunikasi kepada, karena itu yang dibutuhkan. Ya, anak itu ya dia senang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, karena kita terus terang zaman kita ini sekarang ini ya subhanallah, kita kadang satu rumah, anak, istri, ya suami satu rumah, tapi kadang seperti tidak ada komunikasi. Yeah. Masing-masing sibuk dengan HP-nya, masing-masing disibukkan dengan urusannya dan seterusnya. Padahal di satu rumah, kadang memiliki kamar sendiri-sendiri, bahkan tidak ketemu kadang dalam sehari dengan anak dan istrinya. Maka ini sungguh menyedihkan kondisi pada zaman sekarang. Maka adanya orang tua berkomunikasi dengan anak ini sesuatu yang baik, dan sebab itulah seharusnya orang tua berkomunikasi dengan anaknya. Nah, apakah dibenarkan demikian? Maka caranya adalah kalau Anda ingin mengingatkan kepada anak agar dia bersyukur, ya, agar dia melihat sesuatu yang di bawah, karena kata Nabi, "Unzuru ila man wa asfala minkum wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi, lihatlah terhadap orang yang di bawah kalian. Karena itu menjadikan kalian tambah bersyukur, tidak mengingkari nikmat Allah atas kalian. Kalau Anda ingin memberikan contoh, maka usahakan tidak disebutkan orangnya, tidak disebutkan namanya. Misalnya Anda bilang, misalnya Masya Allah, nak dulu ya, orang-orang dulu tidak seperti ini nak. Ketika sama orang tuanya, dulu orang mungkin ya, Anda jelaskan tanpa Anda menyebut ya
orang tua Anda. Karena ketika Anda sebut itu, pertama kita membuka aib beliau. Walaupun di sini dalam kategori dalam mengambil ibrah. Tetapi di sini bisa ditutupi ya, karena kalau kita tutup, kita buka masalah ini, kita membuka aib orang tua kita. Dan kita juga sebagai anak tetap disuruh berbakti kepada dua orang tua kita. Kalau maka di antara berbakti kepada orang tua kita adalah kita tidak membuka aibnya. Yang dulu dia mungkin banyak taksir di dalam pendidikan, maka kita berusaha untuk menutupinya. Maka kalau Anda ingin mengasih contoh, ingin ngasih perbandingan, usahakan tidak disebut nama. Kalau itu berkaitan dengan orang tua Anda, berkaitan dengan orang yang terdekat Anda, usahakan tidak kasih nama. Atau Anda sebutkan cerita-cerita orang-orang terdahulu, tidak ada masalah. Anda sebutkan cerita-cerita orang terdahulu, ya bagaimana sebagian mereka tidak perhatian terhadap anaknya, maka kamu ini sekarang harus bersyukur. Ya, abah demikian. Maka ini yang terbaik sebetulnya. Ya, ini yang terbaik, kita tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan orang, dan itu bisa. Karena memahamkan itu mudah sekali ya. Hal-hal yang semacam itu mudah sekali tanpa menyebutkan nama. Karena di sini kita tutupi aib-aib beliau, di sini juga kita tidak membongkar aib kita, dan juga anak itu nanti dia kalau terus dibandingkan antara kita dengan orang tua kita, bisa jadi dia benci dengan kakeknya. Bisa jadi dia benci dengan nenek, ya kok kayak saya kayak gini sih, kok nenek saya kayak gini sih, dan seterusnya. Maka di sini juga kita menjaga ya martabat orang tua kita. Oleh karena itu kalau ngasih perbandingan, maka tidak perlu disebutkan namanya. Kalau Anda ingin menyebutkan nama, maka sebutkanlah di buku-buku, di cerita-cerita ya yang sesuai dengan fakta yang Anda hadapi. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah Anda ada hak orang lain kepada hak orang lain kepada antum, kemudian antum cari orang tersebut sudah tidak ada lagi. 25 Terus gimana tahun. caranya mengembalikan hak ini? Bagaimana caranya? Maka kalau sudah ditelusuri ya dianya, keluarganya tidak ditemukan, ahli warisnya tidak ditemukan, maka Anda bersedekah. Sedekahkan hak tersebut, misalnya haknya itu berupa barang nilainya sekian juta misalnya. Atau barangnya disedekahkan. Anda sedekahkan di jalan Allah, niatkan pahalanya untuk si fulan. Maka insya Allah sampai kepada si fulan. Kalau dia berupa uang misalnya 5 juta misalnya, Anda sedekahkan di masjid untuk pembangunan masjid dan semisalnya, niatkan hartanya untuk si fulan. Maka insya Allah sampai kepada si fulan. Ya, dan itu caranya. Kalau seandainya kita tidak menemukan lagi orangnya dan keluarganya atau ahli warisnya. Wallahu a'lam. Oh, seperti itu. Tapi harus tetap diupayakan telusuri dulu Ustaz ya. Dicari dulu ya semampu mungkin ya. Sampai maksimal. Sampai maksimal. Iya, barakallahu fikum. Seperti itu ya Bapak yang bertanya, Bapak hamba Allah di Jawa Barat. Kemudian ini ada pertanyaan masuk lagi dari Umu Yodi di Pekanbaru, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan Bu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, kalau kita dapat nasi kotak di masjid yang ada nama cateringnya, apakah itu juga termasuk iklan? Bukankah tidak boleh berjualan di masjid? Oh. Begitu pertanyaannya Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Yodi, terima kasih atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz, waktunya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini sebetulnya ya iklan di masjid itu tidak boleh ya. Nabi SAW melarang seorang itu jual beli di masjid. Tetapi ya masalah semacam ini seperti ada tulisan nama di catering dan semisalnya, ini sesuatu yang mungkin zaman sekarang ini susah untuk dihindari. Karena rata-rata hampir semua jenis bahan makanan itu bermerek. Ya, beli roti ada mereknya, beli ini ada mereknya. Mungkin pihak masjid pun juga susah untuk dia memesan yang tidak ada mereknya, maksudnya bungkusnya biasa. Karena kadang kalau memesan sesuatu yang sudah besar, kadang mereka sudah punya brand sendiri, tidak bisa diganti gitu ya. Anda beli apapun, beli teh kotak misalnya ya mereknya juga teh kotak di masjid. Ini juga branding dan semisalnya gitu. Sehingga beli minum aqua pun, aqua gelas, tidak bisa kita kosongkan. Biasanya ada mereknya lah, mineral, aqua dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari zaman sekarang ya. Karena nggak mungkin juga mengasih orang di masjid misalnya lagi ada mau kita ngasih minuman aqua, nggak mungkin kasih per gelas karena susah.
Ya Iya. pasti kan dikasih gelas aqua dan semisal. Dan aqua itu pun juga ada mereknya dan Iya. seterusnya. Nah, ini tentu kembali sebetulnya kepada niat. Iya. Kembali kepada niat. Kalau niatnya promosi di masjid, nah ini tidak boleh. Kalau seandainya tidak, ya sudah. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Anda mau mengasih aqua di dalam masjid, orang mau minum misalnya, naruh air gelas ya, minuman ringan di dalam masjid kadang itu bermerek semua ya. Karena susah untuk mencari yang tidak ada mereknya. Dan ini kembali kepada niat. Kalau niatnya tidak ingin promosi di dalam masjid, maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya ingin promosi, sengaja beli itu ingin mempromosikan dengan orang, nah ini yang berdosa. Maka ini dikembalikan kepada niat sebetulnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya jawaban dari antum. Barakallahu fikum. Semoga Ummu Yodi bisa paham ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikut kita sapa Ibu Is dari Bandung. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Begini, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengajarkan Al-Quran itu durasinya ya sampai 1 jam lebih. Mungkin itu untuk ini hadas gitu ya. Bolehkah pakai HP atau jadi tidak memakai mushaf? Apakah itu tidak mengurangi keutamaannya atau ada pahalanya enggak? Syukran, jazakallah khairan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, bisa dipahami Ustaz pertanyaan? Terdengar jelas suaranya? Ya, bisa sedikit diulang Ibu di awal. Diulang Ibu, bisa? Mengajarkan Quran Mengajarkan Quran selama 1 jam dengan menggunakan handphone, kenapa? Berhadas? Ya, mengajarkan Al-Quran itu memakai HP, nggak memakai mushaf. Oh. ya. Itu akan mengurangi keutamaannya Oh, atau iya. tidak gitu. Terus Baik. ada pahalanya nggak gitu. Oh iya. Baik. Terima kasih Bos atas pertanyaannya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau ditanya mana yang lebih afdal kita belajar Quran dengan HP apakah dengan mushaf yang dafatain ya. Maka tentunya dengan mushaf itu tentu lebih baik, lebih afdal. Dari sisi apa? Tentu banyak keutamaannya karena itu jelas ya apa yang di HP itu berbeda dengan apa yang di mushaf. Ya, kita pegang mushaf dan seterusnya. Kalau ditanya yang lebih afdal tentu lebih afdal dengan cara seseorang belajar dengan mushaf. Kemudian yang kedua, apakah itu dapat pahala belajar di HP? Dapat pahala. Tidak ada masalah dan tidak dilarang juga seseorang membaca Quran dari HP itu tidak dilarang. Ya tidak mengapa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka afdalnya tentu kita membacanya dari mushaf. Itu yang terbaik ya. Bukan berarti itu tidak boleh. Ya, boleh dan tidak ada masalah. Apalagi khususnya bagi wanita yang sedang haid, wanita yang tidak bisa menyentuh Al-Qur'an, maka HP itu solusi. Dia belajar dari HP itu solusi. Boleh dia membacanya lewat HP karena HP itu bukan mushaf. Tetapi kalau dia tidak sedang haid, maka afdalnya dia membacanya lewat mushaf. Kalau bisa, kalau tidak bisa tidak ada masalah. Kalau lebih praktis dia membacanya lewat HP, maka tidak mengapa. Apakah dapat pahala? Dapat pahala di sisi Allah. Karena Nabi SAW mengatakan man qara'a alif lam mim. Kata Nabi barang siapa yang mengucapkan alif lam mim maka dia mendapatkan asyra hasanat. La qawlu alif harf lakin alif la aku alif lam mim harf lakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi SAW barang siapa membaca alif lam mim dia dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan kata Nabi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan Nabi di sini tidak mengatakan harus membacanya lewat mushaf, tidak. Tapi Nabi mengumumkan, entah itu dia baca lewat hafalannya dia, atau dia baca melihat dengan mushaf, atau dia membaca melihat HP, maka Nabi SAW umum sifatnya. Maka dia akan dapatkan pahala tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah seperti itu ya. Masya Allah baik sekali ya dengan pahalanya banyak kemurahan Allah. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Ibu Nahdiah di Tangerang. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan disampaikan pertanyaannya. Ustadz izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang berdoa di saat sujud di saat sholat. Jika saat sujud itu berdoanya itu
dengan 2 atau 3 atau 4 doa, boleh atau tidak? Ya. Lalu boleh nggak doanya itu doa misalnya Nabi selain Rasulullah, misalkan Nabi Yusuf, doa Nabi Ayub, Oh begitu ya. Ustaz. Baik. Itu ya Bu ya? Itu saja? Ya, terima Dua kasih. pertanyaan Ustaz. Itu aja. Itu saja Jazakallahu ya. khairan. Ya, baik ya, Ki. Ya, tafadhal Ustaz waktunya. Ya. Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Kata beliau, boleh nggak berdoa Saat 3 atau 4 macam doa di waktu sujud? Iya. Pertama kita harus tahu ya, di waktu sujud ini adalah waktu yang dianjurkan kita untuk berdoa. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ya dalam kondisi dia sujud, maka perbanyaklah doa dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu perkataan Nabi fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa, ini menunjukkan apa? Doanya harus banyak, ya sunnahnya banyak. Iya. Kalau bisa banyak dari 1, 2, 3, 4 itu yang dianjurkan. Karena kita disuruh pada sejatinya memperbanyak doa. Ya. Ya, disuruh kita perbanyak doa di waktu sujud, sehingga justru itu yang terbaik. Kalau Anda ya doanya banyak, 3, 4, 5, 6 ya 6 macam doa, maka itu tidak ada masalah, dan itu tentu itu sesuatu yang baik. Semakin banyak semakin bagus sebetulnya. Ya tentu ini ya dalam kondisi ketika kita sholat sendiri. Tapi kalau kita kondisi sholat berjamaah, tentu kita mengikuti imam. Kalau kita doa kita belum selesai, imamnya sudah bangkit dari sujud, ya ikut. Jangan sampai diselesaikan doanya. Karena sunnahnya kita mengikuti imam. Tapi kalau dalam sholat sendiri, maka selesaikan doa tersebut. Perbanyak Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga kita harus menyesuaikan antara sujud dengan lama kita berdiri. Jadi gini, di dalam Islam sholat itu kalau sholatnya panjang, Anda bacanya panjang, maka disunnahkan sujudnya juga panjang. Sujud panjang ini apa? Yaitu dengan memperbanyak doa. Ya, dengan memperbanyak doa. Tapi kalau bacaan Anda pendek di waktu sholat, maka sunnahnya juga sujudnya tidak panjang. Berarti doanya tidak panjang-panjang. Ya. Ketika Anda bacaannya pendek. Bukan berarti tidak ada doa tapi tidak panjang-panjang. Karena itu sunnahnya demikian, menyesuaikan tanasub, menyesuaikan antara berdiri dan sujud. Bukan maksudnya sujudnya sama seperti berdiri, tidak. Tapi ketika berdirinya panjang, disunnahkan juga sujudnya agak panjang. Ketika berdirinya pendek, bacaannya cuma inna atau inna kal kausar misalnya, maka sunnahnya juga di dalam bersujud pun juga tidak terlalu panjang dalam berdoanya. Jadi dia ringkas-ringkas di dalam berdoa semacam itu. Tapi kalau dia panjangkan pun juga tidak masalah. Ini saya hanya berbicara sisi afdaliyah. Kemudian apakah boleh berdoa itu dengan doa-doa Nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam? Boleh. Doa itu boleh, berdoa siapa saja. Ya, baik itu berdoa dari doa Nabi-Nabi, tidak mesti doa Nabi Muhammad. Ya, boleh berdoa dari Nabi-Nabi sebelumnya. Bahkan berdoa pun dari kita sendiri, itu boleh. Apalagi Anda mengambil doa dari doa para anbiya, para nabi-nabi. Ya. Kadang Nabi SAW berdoa dengan doanya para nabi-nabi. Rasulullah SAW kadang berdoa dengan doanya para nabi-nabi. Ya, maka tidak ada masalah. Anda berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim, Anda berdoa dengan doanya Nabi Ayub, Anda berdoa dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam, Anda berdoa dengan doanya Nabi Muhammad, maka itu tidak ada masalah. Itu semuanya baik. Doa-doa Nabi itu semuanya baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi doa, boleh doa sendiri, doa para nabi atau doa nabi kita beri sallallahu alaihi wasallam itu boleh ya, bebas, yang penting doa yang baik ya, apalagi dari Quran. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Bapak Asep di Lampung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya tentang hadis zikir pagi dan petang yang tentang raditu billahi rabba bil islami dina, itu yang dibaca 3 kali setiap pagi dan sore, itu apakah sahih? Dan satunya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi
Basori dan seterusnya itu apakah itu juga sahih Pak Ustaz? Ya, itu ya yang ditanyakan ya, derajat hadisnya ya. Dan yang satu lagi Pak Ustaz, Boleh. tentang ini Pak Ustaz, hadis Hasan, apakah hadis Hasan itu boleh kita yakini bahwa itu dari Nabi? Oh ya, Kita itu ya. amalkan gitu. Ya, hadis Hasan. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ustaz, pertama zikir pagi petang itu dalam ada raditu billah rabba bil islamina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apakah itu sahih? Terus kemudian ala ma'afini fi badani ala ma'afini fi sam'in ma'afini fi basari ya la ilaha illallah itu apakah itu juga sahih? Terus kemudian hadis-hadis hasan itu apakah boleh kita yakini itu bawah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya tentang masalah derajat hadis raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Bagaimana derajat hadis tersebut? Apakah di hadis tersebut sahih apa tidak? Maka hadis tersebut terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala di dalam kesahihannya. Ya, di dalam kesahihannya. Waktu tidak cukup saya menjelaskannya, tapi ulama khilaf dalam masalah ini. Anda bisa merujuk ke ceramah saya tentang zikir-zikir pagi dan petang. Ada Anda cari di YouTube ada, dan saya bahas ini raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Sama juga hadis Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Di situ saya jelaskan secara detail tentang derajat hadis ini. Karena hadis ini ada hadis yang khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala. Kalau seandainya waktunya cukup saya akan jelaskan ya tentang derajat hadis ini ya. Karena yang jelas hadis itu ada khilaf. Di antaranya riwayat Yazid bin Abi Hani ya tentang kondisi Yazid bin Abi Hani dan seterusnya. Tapi Anda bisa merujuk di sana, itu saya jelaskan secara detail. Bisa Anda baca nanti ada YouTube di Masjid Salman Al Farisi, itu Anda tulis saja Masjid Salman Al Farisi, zikir pagi dan petang, insyaallah ada ya saya menjelaskan di sana. Dan Anda tinggal itu lengkap saya jelaskan dari awal sampai akhir, zikir pagi dan petang. Tapi saya ingin menjawab tadi ya, insya Allah di situ ada jawabannya semua. Kemudian yang kedua, saya ingin menjawab tentang masalah tadi hadis Hasan. Karena ini yang sesuai dengan waktu. Hadis Hasan itu boleh nggak itu diyakini dengan bahwasanya itu disebutnya kepada Nabi SAW. Hadis Hasan itu adalah hadis yang asalnya, hadis Hasan itu ada dua, hadis Hasan li dzatihi dan ada hadis Hasan li ghairihi. Adapun hadis Hasan li dzatihi itu hadisnya itu hadis yang hasan emang. Hadisnya hasan, dia sahih turun sedikit levelnya, turun sedikit. Jadi level hadis itu ada 4. Hadis yang bisa diamalkan itu ada 4. Hadis sahih li dzatihi, hadis sahih li ghairihi, dan hadis hasan li dzatihi. Jadi hadis hasan li dzatihi itu level yang ketiga. Kemudian yang terakhir ada hadis hasan li ghairihi. Ini level yang keempat. Hadis hasan li ghairihi ini asalnya ada hadis lemah. Asalnya hadis lemah, tapi jalurnya banyak sehingga dia naik levelnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya. Nah, 4 level ini sahih, hasan, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, semua level ini boleh kita yakini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini asalnya hadis yang diamalkan. Maka harus kita meyakini bahwasanya itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ya. Karena hadisnya adalah hadis yang hasan. Ya, maka harus kita yakini. Adapun dhaif di sini yang tidak boleh kita mengatakan ini perkataan Nabi karena hadisnya lemah. Tapi kalau hasan tidak ada masalah. Baik itu hasan li ghairi, Anda katakan ini adalah hadisnya hadis Nabi SAW, dan saya yakin bahkan harus demikian. Karena hadisnya adalah hadis yang hasan, semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum terhadap kedudukan hadis hasan tadi dari penanya di Bapak Asap di Lampung mentuntaskan acara kita di pagi hari. Barakallahu fikum atas semua ilmu yang sudah disampaikan, waktu yang sudah diluangkan untuk kami semua ada di sini. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Boleh, silakan. Barakallahu fikum. Teman-teman, pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan semoga Allah mudahkan lagi kita ketemu di live interaktif di lain kesempatan di acara ini di pekan depan insya Allah atau 2 pekan lagi, karena kalau nggak salah pekan depan Ustadz berangkat umroh ya. Terus kemudian masih ada live interaktif yang lain jika ingin bertelepon, dan insya Allah nanti sore ada live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Dr. Sufyan Baswedan Hafizullah Ta'ala, dan nanti jam 4 sore semoga Allah mudahkan. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan.